Kamu nganggur ini, nggak mungkin bisa hidup dari game. Nah itu loh. Padahal kalau saya terusin mungkin just no limit ya. Punya mentor dalam bisnis? Ada? Tuhan. Wah, puji Tuhan. Pernah rugi, salah hitung namanya orang yang nggak punya Iya, toko ya. iya, betul. Dulu sering, dolar naik, mah rugi nih. Wah ya udah. Halo Jemaat GPI Luzai, saya Sebastian di program perdana kita Room Talk. Hari ini saya ditemani oleh narasumber kita, Bapak Andi Sungkono. Oke, shalom Jemaat GPI Luzai. Boleh saya panggil Ko aja ya? Ko? Boleh, bebas. Biar kelihatan akrab ini. Ya, santai. Ini mungkin bisa kita perkenalan dikit nih Ko. Ko Andi ini sebenarnya diundang sini kan sebagai bisnis nih Ko, entrepreneur yang cukup famous, cukup terkenal di sini di GPI Luzai. Yeah. Bisa dijelasin Ko? Dulu punya background apa sih kok bisa ngambil entrepreneur sebagai kerjaan atau untuk cara mendapatkan penghasilan? Oh, dulu itu memang aku dari kecil itu sukaanku itu lebih ke hal-hal yang IT ya. Dulu kayak Laserdisc atau apa itu aku dari kecil satu rumah itu tidak bisa ngoperasikan, saya bisa. Maksudnya saya pengen belajar selalu gitu. Sampai gede itu kita juga bingung waktu itu, teman-teman juga bingung. Ini kita ambil jurusan apa ya? Kuliah itu ya. Ambil jurusan ini, wah saya bukan waktu itu nggak mikir bisnis ya. Aku maunya minatnya di bidang IT, elektro. Cuman memang waktu itu basicnya belum ada ke situ. Yaitu akhirnya saya ke Jakarta, coba-coba kursus gitu, belajar. Ya ternyata bisa ambil dasar. Terus waktu kuliah, waktu itu saya putuskan udah di mana? Di informatika. Nah, tapi waktu itu memang saya rencana nggak mau sampai dalam banget gitu. Saya cuma ambil dasarnya, makanya saya ambil D3. Seperti itu. Ini dari info, ini katanya D3-nya belum lulus ya? Belum. Nah itu saya juga mikir, aduh jalanin D3, terakhir itu ada kayak mau bikin proposal, terus saya lihat ini tujuannya kemana ini? Tujuannya ke perbankan atau gini, saya merasa lah ya. Tapi kalau bisa jangan diterusi. Waktu itu saya merasa ilmunya sudah cukup kayaknya. Saya juga harus waktu itu kondisi ekonomi keluarga juga kurang baik ya. Jadi saya putuskan ini sudah cukup lah bekal saya untuk bekerja gitu. Ternyata pas habis itu kita bekerja, ternyata susahnya minta ampun. Berarti karena itu ya saat itu sudah berusaha cari kerja juga berarti? Iya pasti. Yang lulus saja, yang S1 gitu aja dapat kerja susah kok, apalagi kayak kita yang setengah-setengah. Tapi ya itulah, dari kelemahan kita aku berharap sama Tuhan. Tuhan, aku punyanya skillnya cuma seperti ini. Nah tinggal nanti aku serahkan ke Tuhan, Tuhan yang ngatur, yang kasih jalan. Gitu. Berarti ini kemarin tiba-tiba jatuh untuk pilihan jadi jualan alat-alat IT dan informatika lainnya, itu gimana Pak? Nah itu nggak langsung, saya itu waktu itu nganggur juga loh. Saya lucu, ya ini bagi yang pro dan kontra masalah gaming ya. Gaming ini bisa menjadi, kadang ya Tuhan pakai berbagai cara ya. Cuman saya percaya juga, saya belajar di gaming waktu dulu Ragnarok kalau nggak salah. Waktu Ragnarok itu keren sih. Maksud itu satu-satunya game online pertama ya, yang basisnya itu kita berkenalan, terus chat, kita berjuang bareng, apa maksudnya hunting. Istilahnya itu kalau kita hunting cari uang, itu kita masuk ke dungeon gitu, cari uang, terus nanti habis dapat uang kita ke kota, kalau yang tahu Ragnarok ya, kita ke kota jualan barang. Nah dari situ aku belajar, belajar apa istilahnya, di situ kayak mirip kayak dunia nyata gitu. Jadi ada yang kena tipu, kena hack, itu udah umum di situ. Itu tahun 2000 awal ya, Ragnarok itu tahun 2022 Iya kan, 2024. Nah, 2002. di situ aku banyak belajar, jualan itu seperti ini ya, kena tipu pedagang ya, kena tipu, terus kadang ada jual, ada yang harganya murah banget, ada juga yang mau gulung tikar, Pak, saya mau pensiun, saya mau jual semua ini. Saya dasarnya mungkin darahnya saya itu pedagang ya. Jadi, ini saya kulak gitu loh. Jadi ya di situ saya banyak ilmu gitu loh. Jadi dari saya istilahnya itu dari hari ke hari itu dari gaming itu dapat duit. Nah, habis itu
istilahnya, tapi orang tua tetap lihat saya itu nganggur kan. Di rumah main komputer dulu kan, sekarang aja masih pro dan kontra, apalagi zaman dulu. Ya, betul Kamu sih. nganggur ini, nggak mungkin bisa hidup dari game. Nah itu loh. Padahal kalau saya terusin mungkin just no limit ya. Miliuner Pak. Tapi ya udahlah, memang orang tua seperti gitu, ya udah saya ikutin ya. akhirnya buka toko sungguhan. Tapi waktu itu toko kelontong ya. Jual panci, jual ya itu benar-benar jauh dari background IT dan kita saya banget ya. Wih, saya semua teman ya banyak yang ngomong, kamu lulusan, maksudnya kamu dulu kuliah ini kok kerjanya gini. Tapi saya ya adanya itu ya. Tuhan kasih, ya ini mungkin diuji di situ saya ya. Jadi diuji kesetiaan itu loh. Istilahnya kamu dikasih tanggung jawab, apakah kamu bisa dengan sepenuh hati, apakah kamu bisa yang di luar keinginan kita itu. Banyak kan orang gitu, saya pinginnya ini, misalnya jadi desainer, tapi dibawa dulu jadi jualan online. Ya saya sih bukan patah semangat ya, cuma ya udah adanya ini saya kerjain dulu. Nah nanti kalau saya prinsip, kalau kita di sini sudah tanggung jawab bagus, pasti Tuhan kasih next level. Nah itu. Jadi kalau saya sih semua orang-orang juga untuk bagi yang baru itu ya baru mau kerja ya bisa sih kalau bisa milih tuh enak. Wah sih prioritas lah ya. Tapi kalau nggak bisa adanya itu ya dikerjain. Kayak Daud ya. Siapa mau kambing cuma satu, terus itu domba ya cuma dikit, tetap dikerjain dengan sepenuh hati loh. Buktinya diserang ya dia korbankan dengan nyawa kan. Itu kan penting banget. Jadi nilainya itu loh. Yang kecil aja dipertahankan segitunya. Apalagi dari situ semua itu melihat, wah Andi ini, saya ini punya potensi, maksudnya rajin ya. Jadi orang itu mau gitu loh, mau bantu istilahnya. Saya kasih jalan ya. Nah dari situ saya terbuka semua jalannya. Wah, inspiratif banget ini. Iya. Ya emang betul sih kata Kohan ini ya. Kebetulan saya di generasi itu kok. Di mana emang dulu waktu komputer baru keluar itu saya baru lahir tuh pakai Windows 98 itu Mas Yanto. Enak itu. Nah, Game Ragnarok ini ya emang dia kan konsepnya kalau nggak salah MMORPG yang mana emang seperti seolah-olah punya karakter virtual di internet. Nah, dan emang itu masif banget itu. Pernah itu karena dulu om saya seneng ngajakin itu kemarin. Generasi om dulu. Iya memang kan. Om dulu seneng main Ragnarok tuh. Udah sampai sekarang katanya orangnya masih hobi. Iya benar. Tadi emang sempat juga dibahas katanya malah belum di IT ya, malah dulu jualan kelontong dulu. Tapi switchingnya itu kapan kok? Tahun berapa tuh? Mulai untuk jualan alat-alat IT. Ya itu. Kita nih karena keadaan tapi tidak boleh menyerah, intinya gitu. Jadi sama kayak Daud lah. Daud kan ngengon daun bayar. Tapi kan dia juga nggak pasrah. Diserang ya wis lah, opo sih iki. Tapi dia kan di situ melatih. Saya juga waktu dulu di kelontong itu saya itu tetap melatih. Maksudnya saya tetap maksudnya ngikutin arah IT ini gimana. Terus saya iseng belajar sama teman-teman. Waktu itu kan masih komputer masih lumayan booming lah ya. Jadi saya sama teman-teman kalau ada yang mau ngerakit komputer saya bisa. Karena saya punya keahlian. Iya betul. Saya belajar kan dari nol itu ngerakit komputer gitu. Nah teman-teman ya itu, ya wis ya, saya percaya ini. Terus dari situ saya akhirnya kok banyak sibuk di hasilnya juga lebih lumayan waktu itu. Kan istilahnya nggak modal ya. Ada yang mau, saya bikin kan ya rakit PC 5 gitu ya. Wes ini tak kasih uang kamu belanja dulu. Nah, jadi kalau ada orang ngomong, aku kalau kerja gini perlu modal dulu. Nah ini, saya maksudnya sudah melakukan tanpa modal pun bisa. Tapi ya kita modalnya itu integritas, skill dan integritas juga ya. Banyak orang itu punya skill tapi saya percaya bawa lari uangnya. Nah itu saya tanggung jawab. Jadi walaupun pernah rugi, salah hitung namanya orang yang nggak punya toko ya. Dulu sering dolar naik, rugi nih. Wah ya udah. Timbang daripada saya cuma gini. Kalau saya mau nggak balikin atau gimana, orang pasti kecewa. Saya untung. Tapi saya mikir, wah ini saya kerja jangka panjang. Saya nggak mau cuma sampai sini.
Jadi ya udahlah, rugi nanti dapat lagi. Anggap investasi Ya, kepercayaan sungguhan konsumen ya. saya kasih customernya, dia tahu loh, kamu nggak salah jual nah. Dia sendiri yang tanya. Aku diem aja, loh kok bisa? Iya soalnya ini saya tanya temanku kok jauh banget selisihnya. Kamu nggak rugi tak? Ya benernya rugi cuma ya apa? Saya udah deal. Sama orang yang tambah, waduh wis tak ganti. Saya ganti berapa? Wis tambahin lah intinya ditambahin. Berikutnya kantornya dikasihkan saya semua. Dari situ saya mulai, wah spirit naik ya. Wah ini memang jalurnya saya digiring Tuhan ke situ. Terus saya bilang mama, ini kelontongnya saya tinggal nggak bisa. Dulu saya ngurusi dua-dua sampai kena tipes saya itu. Jadi ngurusin dua-dua, waduh ini habis sakit, habis itu mama bilang wis terusin. Tapi tetap ya, jangan pikiran, dimodalin mama, enggak. Nah itu nanti ada cerita. Serius. Tadi gitu. Ada banyak pasti mungkin ya orang metal bilang dimodalin orang tua, padahal ya, karena ada skillnya ya. Ya. Skillnya dulu, terus buka jasa rakit komputer. Ya. Kalau modal orang tua sih satu ada waktu dikursusin itu loh, kan yang bayar mama. Ya di kuliah juga. Saya dikursusin dikuliahin nah itu. Tapi setelah itu saya ya bukannya sombong cuma ya wis kalau bisa sendirilah. Tahu ngerasa harus mau merasakan susahnya tuh di mana itu biar tahu susahnya di sini itu ada jalurnya untuk ke suksesnya itu. Jika saat itu Ko Andi tiba-tiba ditawarin nih, boleh nggak mau nggak kerja di tempat saya? Sebenarnya kan kalau misalnya Cici yang tadi itu Cici yang bilang nih, mau nggak kalau kerja tempat saya nanti kamu tak kasih handle buat ngurusin kayak gini. Apakah lepas dari entrepreneur? Nah kalau itu sih momennya lihat waktunya. Waktu itu waktu kejadian itu saya merasa kerja sendiri itu lebih baik karena saya bisa memilih waktu lebih baik. Saya juga intinya saya ini punya komitmen suatu kerjaan ini komitmennya itu bisa melebihi dari orang yang kerja ikut orang. Jadi saya merasa ya lebih baik saya kerja sendiri. Tapi kalau di saat mungkin kita minus atau lebih nganggur ya, kalau itu tak tajang. Waktu itu nggak ada yang, saya waktu nganggur itu ngelamar loh, sama temanku gini, ya sama-sama lulusan SMA lulusan SMA nggak kuliah ya, gitu istilahnya ya. Ya yang diterima temanku lebih expert. Cuma di situ aku bersyukur lah, berarti aku digiring ke jalan yang ini ya. Ya. Jadi bukan mematok-matok ya, harus kerja sendiri, harus ikut orang. Tergantung feel sama momennya di situ. Kalau aku sudah merasa waktu itu ditawarin itu pas kondisi ya kerja sendiri income-nya lebih banyak ya ngapain? Gitu. Iya juga. Jangan suka cari safe gitu loh. Safety. Jadi misal, wah kalau kerja sendiri nggak tahu nih dapatnya segini kadang segitu. Nah itu bahaya. Kalau aku sih lebih dapat nilainya di sini misalnya ikut tadi cicinya itu lebih pengalamannya lebih banyak. Saya ikut pasti. Saya cari ilmu waktu itu kan umur berapa. Jadi lebih ke pengalaman, ilmu dan bukan hasil harus kaya, harus punya mobil. Enggak. Jangan pikir gitu. Value-nya berarti. Iya, value-nya. Kita harus tahu pengembangannya gimana. Cuma kamu digaji 5 juta tapi kamu cuma apa? Kurir, muter-muter gak ada kerjaan, Pak. Gini tok. Kan ada ya yang model freelance kayak online itu. Itu ya bagi saya boleh lah, tapi kayaknya enggak ada skill lebih gitu loh. Kalau bisa mungkin buat step pertama bisa, tapi harus punya next level gitu loh. Kalau bisa nyabang, ya online apa itu? Driver online ya satunya apa? Bikin opo kayak fotografer yang sekali lagi booming kan lebih ke sosial media ya. Itu lebih bisa dapat uang sih mestinya. Ya sih emang investasi yang paling baik berarti ke skill ya. Oh kan? Iya harus. Ke skill terus ke mindset juga. Betul. Mungkin boleh lah ya dari toko kelontong sampai sekarang jadi pengusaha yang kaya raya mungkin, tapi kan memang didasari basicnya itu. Iya. Memang investasi pundak ke atas sekarang. Iya betul. Itu nanti kok, kalau biasanya kan sering kali nih kok, ini banyak nih pebisnis yang tiba-tiba tengah-tengah gagal karena katanya nggak bisa ngolah keuangan. Kalau Ko Andi sendiri gimana nih kalau ngolah keuangannya? Loh ya sama, dulu saya belum kawin itu ya, belum nikah itu ya hancur-hancuran minus. Duitnya dapatnya berapa, itu dapatnya berapa, terus keluarnya berapa ya minus lah. Itu ada masa-masa kelamnya saya. Udah.
Pasti ada dong. Ya, sekarang ke titik seperti ini pasti punya tujuan. Ini ya memang ada waktu, makanya saya bilang momen itu. Kita waktu itu ya waktu jatuh-jatuh gitu ya namanya orang ya istilahnya itu sedikit melupakan Tuhan lah. waktu berjuang rajin, saya gereja ikut semua, doa malam apa ikut semua, berapa gereja ikut semua wis. Tapi waktu sudah lumayan enak mulai, nah minta teman-teman doh diajak gini. Biasa kalau waktu itu lumayan, dibilang lumayan dari dibanding yang sebelumnya, saya sudah lumayan. Waktu itu umur 26 lah ya, 26, 27 itu saya sudah bisa nyicil sendiri. Nah teman itu belum ada, saya sudah bisa tuh. Wah nyicil mobil sendiri. DP-nya tapi kalau nggak salah ikut Koko kalau nggak salah. Terus tapi saya bangganya tuh, saya bisa nyicil sendiri nih. Nah tapi ternyata di situ hancur juga karena ya itu. Ya gaya hidup naik. Biasalah anak muda ya belum cari cewek gitu. Ya itu aja. Terus ya momen waktunya maksudnya momen ininya bangkitnya. Momen bangkitnya itu gimana? Ya waktu itu ya pasti balik ke Tuhan sih. Saya waktu itu waduh ada masalah baru balik Tuhan nih. Biasa. Terus saya waduh Tuhan ya apa ya Tuhan ternyata kasih pendamping sih. Ini tips untuk yang mau cari pasangan sih. Saya juga sering cari cewek gini-gini yang gimana ya. Justru kerjaan apa yang lain itu tambah kok hancur-hancuran ya. Nah, kalau ketemu satu pasangan yang memang jodoh itu beda. Berkat masuk terus jadi hidup lebih stabil gitu loh. Jadi lebih dewasa. Itu makanya gunanya pasangan itu sih. Ya intinya kalau mau gampang mau cocok apa enggak dilihat dari kamu hidupnya gimana. Walaupun anak Tuhan, tapi dulu aku ngejar juga anak Tuhan. Saya kalau anak Tuhan nggak mau kan. Tapi kok hidupnya kok gini yo? Karena ya nggak tahu ya gengsi itu apa ya, tambah habis. Tapi kalau menemukan tepat, apalagi yang jakit orang itu bisa karirnya lebih baik, kerjaannya tuh biasanya tuh telat-telat karena punya pasangan ini dia lebih semangat. Nah itu ya aku rasa ini jodoh. Ya saya sih gitu sih. Berarti sekarang istri yang megang financial plan-nya? Nah, bukan. Ya gini ya, itu habis itu setelah saya punya pasangan, apalagi kita sudah komit, kita mau nikah apa. Ya itu akhirnya lebih dewasa, semua keuangan akhirnya terkontrol. Bukan dipegang sama istri aja. Kalau saya sih nggak setuju ya. Salah satu orang ini misalnya istri yang pegang atau suami yang kontrol. Kalau saya sih dua-dua yang kontrol. Karena istri juga bisa loss loh. Istri itu lebih, beli makeup 8 juta itu kok murah loh, murah. Katanya investasi ya. Iya, investasi katanya. Waduh, ya itu. Sama lah. Kalau aku dua-dua kontrol supaya apa ya sama bukan kontrol lah maksudnya kalau ada apa gitu ya kebetulan istri saya kan bekerja juga. Jadi mengerti uang itu harus dipakai sebaik mungkin. Gitu. Karena udah ngerasain cari uang mungkin ya. Dua-duanya jadi bisa sadar ya. Iya. Kalau financial planning udah ada goals-nya apa nih kok? Goals-nya? Waduh. Goals tertinggi itu bilang financial freedom lah sekarang itu ya. Goals saya itu ya pekerjaan Tuhan lah. Pekerjaan Tuhan. Iya. Goals-nya nanti jadi di hari tua full jadi untuk all out jadi ini hamba Tuhan atau gimana kok? Pekerjaan Tuhan kan nggak mesti hamba Tuhan ya. Bisa apapun lah. Donatur tetap kan bisa. Cocok. Nah, ini ya, berarti financial freedom-nya inginnya ke depan memang bisa uang yang dihasilkan jadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Bukan cuma ya? uang ya. Waktu kita juga perlu. Waktu pemikiran itu untuk Tuhan juga. Tuhan nggak butuh uang juga loh. Maksudnya nggak cuma butuh uang aja. Otak kita mikir itu untuk Tuhan itu juga Tuhan udah seneng Pak, ya kan? Iya betul. Memang itu saya emang ya. Ya makanya saya nggak tahu, maksudnya gunanya itu, cuman nggak tahu nanti Tuhan bentuk aku seperti apa. Betul banget. Ya berkat emang nggak dinilai dari materialistis. Iya. Jadi emang hal tersebut mungkin bentuk pemikiran, mungkin tenaga itu juga termasuk kita juga sumbang sih ke pekerjaan Tuhan. Kalau gitu sampai sekarang nih kok sudah nggak mencapai financial freedom yang kau inginkan nih? Kalau financial freedom ini
dari level yang mana dulu? Kalau dari level rata-rata kebanyakan orang, ya mungkin sudah dibilang financial freedom. Tapi kalau untuk di level kayak pengusaha, ya gak ada apa-apanya kita di masih level ya bawah lah, masih belum sampai hack gitu loh. Tapi menurut Kak Andi, financial freedom sendiri itu apa sih, Ko? Kalau freedom itu ya beli sesuatu enggak usah mikir lah itu. Cocok ini pakai. Enak sih nggak pakai. Yang kebutuhan lo ya, bukan yang gaya hidup. Yang kebutuhan. Terus kalau misalnya yang mau kayak keluar negeri atau apa itu bisa dapat dari sumber yang lain. Nah, itu financial freedom, Bro. Bener nggak? Misalnya kamu mau keluar negeri, nggak perlu pakai uang yang kita yang kelola ini. Misalnya dari bunga deposito misalnya, atau kamu punya punya apartemen atau rumah yang disewakan dapat uang, nah itu bisa buat jalan-jalan. Cold money ya, uang dingin. Freedom, Bro. Gak usah pusing ya uang dingin. Uang dingin. Buka kos-kosan itu kan ya. Jadi hitungannya udah dipotong semua operasional, Iya. uang kebutuhan udah terpenuhi, Betul. uang dingin tadi bisa buat ya. enaknya. Aku menurut begitu ya. Ya. Tapi kalau lebih dalam, kalau saya belum, saya masih ada hutang bank, masih cicilan masih banyak, pasti ada lah. Pasti ada ya. Ya, itu pemicu loh. Supaya kita enggak wah enak-enak. Ya, supaya kerja keras Iya, terus. kerja keras lah. Ya, ada yang bilang gitu. Cicil berhutang supaya nanti bisa kerjanya lebih keras. Yang penting kuat mental, nggak mesti banyak orang jatuh gara-gara itu. Kalau aku sih pokoknya kalau kita mengusahakan sesuatu ya, misalnya mau beli rumah nih, pada saat kita sudah nggak kuat untuk mencicil rumah ya harus relakan lah. Tapi sebelum nggak kuat kita harus kerja semaksimal mungkin. Yang terpenting itu bukan menurunkan pengeluaran, tapi menaikkan pendapatan. lebih baik menaikkan pendapatan. Soalnya keluar itu pasti kamu biaya hidup ya, jangan ngomong gaya hidup. Biaya hidup buat makan itu naik terus, sekolah naik terus, Inflasi. bensin aja mau naik kan, terus naik. Gak mungkin kita tetap UMR, jadi gak mungkin. Kita harus lebih, Bro, kalau mau survive. Kayak tuntut untuk kreatif ya, Ko ya. Harus. Ya anak Tuhan kan kreatif mestinya. Harusnya. Harus. Sumber ilmu dari Tuhan, Bro. Saya sampai selama ini nggak ada pernah belajar ilmu-ilmu mengembangkan bisnis. Saya baca sekilas, di Alkitab ada, Pak. Semua ada. Ngontrol anak buah itu gimana, mau kembangkan bisnis itu gimana, mau buka cabang itu gimana, semua ada, Pak. Tokoh-tokoh di Alkitab itu kan bukan orang biasa loh. Bukan orang hamba Tuhan yang nggak ngapa-ngapain. Mereka itu ada yang saudagar kaya, Abraham itu apa itu? Pengusaha, ya kan? Banyak toh, ada yang politikus, kayak Daniel itu kan politik. Terus Di situ kan jelas itu, nggak makan apa istilahnya, nggak korupsi, ya toh? ya. Itu makan sayur itu saya melambangkan bukan daging dan sayur itu bukan fisik daging ya menurut saya. Ya. Daging di situ maksudnya itu duit apa itu? Duit panas ya, duit apa ya? Istilahnya lahan basah istilahnya Ya, orang itu. betul. Nah, maksudnya saya anggapnya Daniel itu ya, kalau orang saya nggak tahu. Jadi lahan basah itu semua ngambil, tapi Daniel ngambil cuma yang makan cuma yang sayur-sayur itu Sayur-sayurnya. tambah lebih sehat. Itu istilahnya bagi saya makan ya cuma terima gaji aja. Ya toh, istilah gaji tetap aja yang normal aja. Tapi justru dibuat lebih hebat daripada yang lain. Ya sih saya punya itu. Ya. Tapi tadi dibilang ini, aku sempat nih, kalau untuk karyawan gimana ini, Ko? Ya begini maksudnya. Ya kan kalau saya Gini nggak gitu apa-apa ya? Hah? Usul deh. It's okay. Minum mungkin Oh iya, minum. Ya apa ya? Kalau misalnya karyawan nih mau mulai Belum arti bisnis, apa? biasanya yang mereka nggak punya adalah emang experience-nya ya experience mau buat suatu bisnis itu kan pasti banyak resikonya. Mereka selalu berpikir untuk aku cari aman dulu nih, karyawan dulu. Ini gimana nih? Kalau karyawan yang mau buka usaha bisnis ini gimana? Ya tergantung lagi umur juga itu pengaruh. Umur Umur dan pengaruh. status. Umurmu berapa? Kalau 20 jangan pernah takut gagal, Pak. 20 belum nikah loh ya. Ya. Wes, semua pasti gagal. Maksudnya pernah ada gagalnya tuh pasti. Semua orang pasti ada gagalnya. Saya cuma sama papa itu dibilangin,
Gagal itu kalau papa saya gagal waktu sering gagal. Paling sering gagal. Maksudnya di antara keluarga kita ya. Umur berapapun dia pernah gagal. Nah, itu saya belajar. Gagalnya tuh jangan umur tua, Pak. Itu paling susah. Nggak ada spirit untuk bangkit lagi, susah banget. Walaupun punya, tapi kekuatannya habis. Kalau masih muda itu gagalnya itu habisin aja wis. Saya juga dulu gitu. Mumpung belum nikah nih. Acara-acara wis gagal, gak apa-apa coba ngawur aja. Serius, makanya aku bilang dulu ngawur aja gini. Ya dari 10 pasti ada yang berhasil 1. Karena ya itu lagi ya. Karena nggak ada beban. Nah, yang ditanya ini level mungkin sebelum nikah ya. Iya, Kalau itu sih selama skill kita ini terus dibangun ya. Aku rasa selalu ada peluang kok. Selalu. Ya mesti ada. Intinya sih saya kalau menekankan sama orang yang lebih muda ya. Orang muda itu lebih kuat di fisik ya. Kalau saya itu selalu punya prinsip. Kalau kita nih kalah bondo, harus menang rajin. Ya, kayak pepatah Tiongkok itu. Orang pagi sebelum orang baru buka jam 7, kita jam 6, Bro. Nanti dia tutup jam 7 malam, kita jam 8 malam. Kita harus punya plus 1. Lebih dari mereka apa? Yang punya apa? Kita lebih cepat misalnya. Di sana rame tokonya. Misalnya nih ya, tokonya rame gitu. Tapi pelannya lambat lah pasti. Kan antri gitu. Kita mungkin nggak terlalu rame. Kita menang cepat. Kita harus lebih cepat misalnya. Jadi kita harus punya kelebihan gitu loh. Paling enak itu kalau musuh orang yang di luar non Kristen. Gitu. Iya, kalau produk Kristen ini susah. Sama-sama rajin. Nah. Sama-sama doa. Ya itu yes, tinggal Tuhan yang ya. Tapi kalau satunya itu males-malesan, gampang bos. Apalagi yang karyawan. Ya penting kamu integritas. Yang penting itu adalah skill diri sih. Disiplin. Jam 7 ya pas jam 7. Oleh setengah 7. Itu poin plus. Mereka kamu nggak lihat, gaji tetap. Tapi untuk yang petinggi-petinggi itu pasti kamu punya nilai plus. Pasti kamu diangkat lah. Menurutku fokus di skill dan integriti ya. Iya, pasti itu penting. Kalau nggak punya, sudahlah. Kalau muda jangan mikir bondo lah. Serius Pak. Mereka pasti punya bondo itu, yang punya bondo itu lebih banyak. Tapi selalu kalah di skill dan fisik. Rajinnya. Kalau apalagi udah punya uang itu istilahnya ngebosin. Ini suruh-suruh orang gampang bayar. Nah, kita punya di situ. Kenapa? Kadang kita melakukan sendiri itu dapat nilai lebih banyak. Ya, bener gak? Daripada orang yang suruh-suruh taunya gini. Kita kerjaan sendiri itu ribet ya. Kita bikin podcast gini, lihatnya gampang ya. Tapi pas kita ngerjain, wangel yo. Gini. Kan ilmu, Pak. Yeah. Kamu terusin lama-lama bagi, tapi ya ditambahin sesuatu yang nanti itu keluar sendiri kok. Minta hikmat sama Tuhan. Tuhan kan sumber hikmat. Benar. Ya. Kalau sekarang kondisi bisnis. Yang lagi ya? Silakan. Kau ini sekarang udah punya berapa cabang? Cabang. 1. Termasuk online ya? 3, 4, 6 toko. 6 toko. Ya. Di satu Surabaya atau? Enggak. Luar Surabaya 3. Surabaya 3. Di Bali, Malang, Jember. Bali, Malang, Jember. Ya. 6 toko sama online-nya 1. Ya campur-campur ya. Sekarang kan tokonya ada offline. Gitu. Terus ngurusin 6 cabang pasti butuh waktu nggak sih? Bayar harganya ini butuh waktu ya. Iya. Ya, atau sudah mendelegasikan ini? Mendelegasikan. Udah mendelegasikan. Ya. Jadi manajemen waktunya mendelegasikan ke orang-orang kepercayaan. Iya. Bagi waktu sama keluarga kok? Bagi waktu momen sekarang? Iya. Ya lebih gampang dong. Lebih gampang ya. Kan soalnya sudah settle semua ya. Nggak harus bebat alas lagi katanya. Iya. Tapi memang waktu itu memang kita komitmen sih. Bagi-bagi waktunya itu komitmennya ya kita harus ada waktu untuk keluarga. Soalnya ada orang kan cari uang. Cus terus ya. Istilahnya kayak saya ini kan gila kerja juga benernya. Kalau mau saya terabas terus ya oke sih. Cuman saya ingat, dulu papa saya juga pernah gitu. Papa saya itu cus kerja terus pagi semalam. Ternyata keluarganya ya gimana gitu loh. Jadi saya mikir, jangan gitulah. Pasti ada bagi waktu. Tuhan pasti berkati kok. Walaupun kita kelihatannya waktu untuk Tuhan, buang-buang waktu untuk Tuhan, untuk keluarga. Tapi Tuhan itu nggak mungkin
itulah, nggak mungkin lupa lah, pasti ditambahin lebih. Kalau kan juga keluarga support system Ko Andi juga kan emang. Ya. Ada lagi nggak support system selain keluarga mungkin? Keluarga kan juga bukan cuma keluarga kecil loh, ada keluarga besar. Itu kita juga harus intinya sih saya kalau di keluarga saya itu kita harus menjadi pembawa damai. Nah, pembawa damai itu ya rada berat. Sering ngalahnya akhirnya. Sering ngalah. Nah, itu, tapi aku sering berulang-ulang kita harus jadi pembawa damai, nggak boleh kompor. Orang sering kompor sih. Itu nanti kerasakannya kita setelah mungkin anak cucu atau kita ke depan. Ya kita lebih diberkati lah pastinya. Seperti itu. Ya keluarga sih penting dalam hal misalnya kalau kita misalnya ini ada masalah ini ya, yang kita ajak sharing itu teman sih bisa lah. Cuman teman kan malah bukan malah dorong kadang, malah tidak bisa kadang malah iya. Ya istilahnya banyak orang iri lah pasti ya. Betul, Keluarga ya. cuma bisa iri, cuman keluarga kan gimana keluarga kan keluarga besar juga ya. Itu kan bisa bantu kasih tahu. Lebih spiritnya lebih jauh lah, lebih enak. Tadi Ko Andi nggak punya mentor dalam bisnis? Ada tuh? Tuhan. Wah, puji Tuhan. Loh, iya saya ini terus terang ya. Ya bukannya mau bangga atau mau sombong gimana ya. Tapi aku merasa Tuhan itu selalu menempatkan justru istilahnya orang-orang itu sudah expert S1, S2 ekonomi gitu. Tapi Tuhan itu justru menempatkan orang yang enggak expert di bidang itu tapi istilahnya ngajarin mereka. Aku sampai guyu juga Tuhan. Sakti ya. Ya Tuhan, ya aku belajar semua dari pengalaman hidup, terus juga saya combine selalu sama Alkitab. Selalu saya combine kok. Saya misalnya kerjaan gini gimana? Combine sama Alkitab, boleh enggak sejalan enggak seperti itu. Memang ya sih rencana Tuhan kadang-kadang tidak pernah terpikir sama manusia. Gitu. Iya. Soalnya aku dari dasar kan memang Tuhan yang ngangkat ya. Jadi enggak mungkin lupa sih hal-hal yang gitu tuh. Justru saya ini sering buat istilahnya konsultasi lah orang-orang. Gimana kamu gini-gini? Ya gampang lihat kamu bisnismu gimana? Lancar. Tinggal nanya aja perpuluhannya. Lancar nggak? Wah gini ya kalau orang pro dan kontra masalah perpuluhan, nah ini sering. Wah ya udah, aku udah tahu nggak minta lu banyak ngomong. Udah tahu, oh ya udah dia memang istilahnya walaupun seagama tapi nggak seiman istilahnya. Kamu memang mikirnya duit, ya aku lebih ke Tuhan aja. Ya nanti kita hasilnya. Iya betul ya sih. Itu. Kalau Ko Andi gimana? Mandang tentang ya kalau bisa tanya pandangan Ko Andi sendiri tentang perpuluhan dan lain-lain? Oh penting deh. Loh, penting ya? Bukan penting untuk Tuhan ya. Maksudnya bukan Tuhan yang penting perpuluhan itu. Justru kita yang penting. Buat personal ya malah kita. Panjang sih. Intinya perpuluhan itu lebih ke kedewasaan. Jadi aku ngomong jangan dipaksa. Kalau nggak mau kasih ya jangan didebat. Itu sama kayak enaknya orang menikah itu apa? Itu debat kan. Nah, yang tahu yang sudah menikah, oh ini menikah ternyata gini hancur rusak. Ada orang yang bahagia ya senang Pak. Ya mereka oh ini menikah baik ini. Ya kan? Iya. Makanya emang kayak kontradiktif ya. Banyak yang punya percuma, pendapat lain kita mau ya. debat ya nggak bisa. Itu kan sensitif juga masalah. Ya pokoknya kedewasaan. Kalau merasa sudah waktunya cukup mau kasih Tuhan ya kasih aja. Yang penting kita kalau hidup di dalam Tuhan, kita nggak usah khawatir masalah hidup kita. Terus gitu aja. Ya cuma segala sesuatu yang bisa diselesaikan dengan uang itu mudah. Serius nih, bukan saya karena ini, saya cuma mengalami sendiri. Hal-hal yang nggak bisa dibayar dengan uang itu, contoh sakit, nggak bisa. Lu mau bayar berapapun nggak bisa. Kematian itu nggak bisa ya. Tapi kalau hal yang bisa, misalnya nih jatuh, sakit, ada orang ini ya tinggal kasih uang selesai, itu mudah bro. Iya sih benar. Benar. Bisa ada nilai tukarnya, selama masih uang bisa jadi nilai tukar itu hal yang bisa dicari. Iya, walaupun masih gede ya udah nggak bisa bayar sudah selesai. Kalau sekarang tadi tak lihat, wah Ko Andi kayak udah dapat semua nih.
Ini Hal apa? ya seperti tadi keuangan, ya, ini udah masuk financial freedom nih. Ya. Terus juga yang mau dilakuin ke depan, kalau Andi pengen tetap jadi ya tadi sempat nyinggung juga jadi donatur tetap dan mau menyumbangsi. Enggak. Saya kira. Maksudnya Ya sumbangsi dalam ya, pikiran pokoknya gitu lah. ingin jadi Iya, semuanya asetnya dari Ko Andi jadi buat Tuhan juga kan. Mau terlibat ke Iya, pekerjaan Tuhan. betul. Ada nggak yang mau dilakukan lagi buat pekerjaan Tuhan kok di kemudian hari? Oh, banyak dong. Aku punya prinsip itu investasi yang terbaik itulah di ladang Tuhan. Ada di Alkitab. Ada yang bisa buka? Bisa operator ini nanti kan saya tampilkan. Kan ada tuh berinvestasi di apa itu? Di ladang itu. Tuhan. Iya. Itu benar sih. Maksudnya saya juga punya teman, punya salah satu founder gereja itu punya cucu itu teman saya cerita. Wih, saya merasakan saya punya bikin gereja, bikin panti asuhan. Itu berkatnya sampai anak-anaknya itu sampai, wih, hebat Pak, mengalir terus Pak. Selama itu berdiri ya. Jadi, wih itu, saya sih bercita-cita, misalnya nih, istilahnya saya nyumbang ini bisa berefek itu sampai ke anak cucu gitu, wah itu luar biasa Pak. Daripada investasi emas ya lah. Tadi ke materi enggak, tapi ke ladangnya Tuhan pasti jaminannya. Oh pasti. Banyak ke orang yang investasi emas, harta, pas ending mau mati, disuruh mati Pak. Ini baru kejadian nih. Mamanya kaya, tapi sekarat. Dari berapa saudara, satunya yang paling tua ngomong, pulang aja lah. Semua nggak setuju, tapi orang yang paling tua ya, suruh pulang. 2 hari selesai, meninggal. Bukan cuma itu, buntutnya semua anak cucunya gegeran, duit, harta. Dari situ awalnya belum meninggal, akrab bro, pergi-pergi, jalan-jalan. Begitu meninggal, buedah, ancam-ancaman Pak. Aku sampai, waduh, saya kasih tahu sama temanku sudah ngalah aja anak Tuhan. Soalnya merebut harta warisan tidak mungkin bisa jadi berkat yang baik. Udah itu prinsip orang Cina juga gitu. Banyak yang merebutan harta warisan hancur. Banyak itu. Itu penting sih, jangan ya kadang harta warisan itu bisa jadi berkat, benar-benar bisa dikutuk Pak. Hati-hati Pak. Ya kan? Gitu. Jadi tadi ini aku dapat banyak nih kayak. Selain dari tadi fokus ke value, fokus ke skill. Kalau mau investasi, mau dari pundak ke atas ke skill baru, ke baru, insight baru, terus jadi orang punya integritas ya Kok ya tadi ya. Ada tips lain nggak Kok? Ini tips waktu belum kamu singgung. Waktu. Pembagian waktu. Timing ya, pembagian waktu. Pembagian waktu. Tetap tadi ke keluarga sama ke Tuhan nggak ada ruginya. Iya, harus ada plotnya. Misalnya Tuhan Minggu ya udah full Minggu. Terus misalnya kalau saya sih kalau untuk keluarga Sabtu udah apapun kerjaan Sabtu saya tinggal. Bukan sombong sih. Sabtu Minggu. Cuma saya aku harus punya waktu untuk anakku Sabtu. Hari lain kan banyak tuh untuk kerja, untuk teman, relasi. Banyak lah. Ya sih Kak. Oke sih itu. Makin waktu juga ya. Harus ada waktu ya, itu prioritas. Lalu nih Kok, misalnya saya nih Kok, personal nih. Kalau saya sedang bikin nih bisnis untuk ya lagi di founding startup lah Kok. Oh iya. Ada tips nggak nih Kok buat saya nih Kok? Skillmu bisa mumpuni nggak sampai situ? Saya sedang investasi kan hal tersebut. Belajar berarti ya? Belajar sama learning. orang yang sudah sukses lah. Oke. Kan gampang ya, hidup ini kan banyak informasi. Belajar sama yang sukses. Jangan iri, orang iri itu susah mau berkembang. Orang teman saya lebih suka, saya iri. Kalau saya malah tak deketin, belajar, bro, ya apa caranya? Terus orang jatuh juga lu pelajarin, jangan cuma orang sukses tok. Soalnya sukses itu kadang hoki bro, nggak bisa ditiru kadang hoki itu ya. Kita buka sebelahan, dagang itu sebelahnya yang lebih untung, yaitu hoki istilahnya. Kita istilahnya, kalau orang Cina ada ngomong hoki. Kalau di Kristen itu berkat namanya. Berkat Tuhan beda-beda, itu rezeki ya. Nah itu, kalau itu dekat sama relasi lah. Kita investasi, kalau saya ya, bisnis ya, investasi yang terbaik itu adalah satu, ya pasti Tuhan ya. Tapi kalau dalam bisnis, satu skill tetap pasti kita.
integritas sama skill ya. Itu kan lebih kepada. Kedua itu relasi itu penting banget. Banyak teman saya yang berhasil karena ada relasi. Misal, teman saya sales nih. Sales sudah 20 tahun sales. Karena gini terus kerja, teman saya sukses. Pak, saya bro, saya ada uang ini, nganggur nih, ayo kerja bisnis apa? Bisa dipercayakan orangnya. Karena 20 tahun orangnya nggak pernah nipu, nggak pernah nilep perusahaan, orangnya kerjanya bagus. Dia cuma kurang kesempatan dan uang. Ada satu yang klop gitu loh. Itu teman dari SMA. Kita harus menjaga relationship. Itu loh. Itu orang sering lupa. Iya. Jadi apalagi yang muda ini sering iri-irian. Banyakin musuh. Kalau kita lebih satu itu musuh itu lebih terlalu banyak dibanding 1000 teman. Jangan banyak musuh lah. Itu investasi yang paling bagus. Teman. Soalnya kita nggak tahu teman kita besok 10 tahun lagi jadi apa. Ya, jadi pejabat misalnya. Nah, kita ya pasti terkatrol. Kalau kita semua teman sekitar kita ini bagus, kita pasti terkatrol. Betul sih. Di situ. Jadi ya uang dikit-dikit mungkin ada. Itu nabung kalau itu. Tim nabung juga itu perlu. Jadi investasi ya, dong. Iya. Nabung. Dengan nabung kamu jadi value-nya orang itu jadi beda lah. Bisa dari nabung nanti skillnya apalagi ilmu ditambah. Itu memenuhi beberapa kriteria. Itu sudah go sukses saja. Gampang sih. Itu ya, serius, iya. Semua temanmu misalnya semua lagi jalan-jalan memang belajar semua ini boros-boros, kamu enggak boros. Sudah nambah satu, istilahnya kelebihan satu. Kamu punya skill, yang lain cuma asal aja kamu punya. Dulu waktu saya komputer saya lihat pasar, teman saya nggak ada yang main komputer ya, semua nggak ada. Wah, peluang nih buat saya. Saya cobalah tawar-tawarin teman-teman semua. Dari teman dulu, mana iso, mau buka langsung rame. Kamu misalnya tadi startup, nggak mungkin toh langsung orang nggak kenal aja bro. Siapa lagi bro? Relasi dekat. Siapa apalagi punya channel, punya perusahaan gede, kamu bagian pembelian atau bagian purchasing. Wah, klub langsung cus. Kayak kapal tol jalan tol, straight. Ya itu relasi penting toh. Penting berarti networking ya, ya. Iya. Oke, Ko. Apa lagi? Ya. Udah. Terima kasih banyak. Udah mau sharing nih di Room Talk. Episode pertama kalau dibilang ya. Mungkin semoga sukses ya. Nanti kemudian hari mungkin Ko Andi bisa diundang lagi. Nanti kita mungkin berarti kan sempat ada cerita yang belum sempat ceritakan Ko Andi. Panjang. Nanti kita akan coba dibahas di kemudian hari. Oke. Terima kasih ya Ko. Thank you.